Belajar bersama yuk, belajar bersama yuk. Masih bersama Bulan di kelas matematika. Kali ini tujuan pembelajaran yang pertama, mampu memahami cara membandingkan pecahan dan atau desimal, mampu mengurutkan pecahan baik dari yang terbesar maupun sebaliknya. Masih ingatkah apa itu pecahan? Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Pecahan terdiri dari pembilang, angka di atas garis pecahan, dan penyebut angka di bawah garis pecahan. Misalnya, 1/2. 1 sebagai pembilang, yaitu jumlah bagian yang diambil, dan 2 sebagai penyebut jumlah bagian yang sama besar dari keseluruhan. Selanjutnya, jenis-jenis pecahan. Yang pertama, pecahan biasa, merupakan pecahan yang ditulis dalam bentuk pembilang per penyebut. Contohnya, 1/5, 3/4, dan 5/7. Yang kedua, pecahan campuran, merupakan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya 1 1/4, 3 5/6, dan 2 2/9. Yang ketiga, desimal, merupakan pecahan yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Misalnya 0,2, 5,7, dan 1,06. Selanjutnya, bagaimana sih menyederhanakan pecahan? Menyederhanakan pecahan berarti mengubah pecahan menjadi bentuk yang lebih sederhana, namun nilainya tetap sama. Caranya adalah dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Langkah-langkah menyederhanakan pecahan antara lain: 1. Tentukan FPG dari pembilang dan penyebut. Yang kedua, bagi pembilang dan penyebut dengan FPG tersebut. Contoh menyederhanakan pecahan biasa. 4/6 kita sederhanakan dengan yang pertama mencari FPG dari 4 dan 6. FPG dari 4 dan 6 adalah 2. Sehingga 4 dibagi 2 dan 6 dibagi 2 sama dengan 2/3. Contoh yang kedua, 6/9. FPP dari 6 dan 8 adalah 3. 6 dibagi 3 dan 9 dibagi 3. Selanjutnya, mari membandingkan pecahan. Bagaimana ya cara membandingkan pecahan? Mari kita simak cara-cara berikut. Yang pertama, mengubah ke bentuk yang sama atau ubah semua pecahan menjadi pecahan biasa maupun desimal, kemudian bandingkan pecahan tersebut. Yang kedua, menyamakan penyebut. Carilah KPK dari semua penyebut, lalu samakan penyebut semua pecahan. Membandingkan pecahan dapat dilambangkan dengan simbol lebih kecil sama dengan dan lebih besar. Mari kita simak contoh membandingkan pecahan dengan soal berikut. 4/10 titik-titik 0,2. 4/10 tetap, lalu 0,2 kita jadikan pecahan biasa menjadi 2/10, sehingga diperoleh 4/10 lebih besar daripada 2/10. Soal yang kedua, 1/2 titik-titik 3/4. Selanjutnya, kita samakan penyebutnya. 1/2 kita jadikan penyebutnya 4. 2/4 titik-titik 3/4, sehingga diperoleh 2/4 lebih kecil daripada 3/4. Soal yang ketiga, 170% titik-titik 1,7. Kita cari 170% sama dengan 1,7, sehingga diperoleh 1,7 sama dengan 1,7. Selanjutnya, mengurutkan pecahan. Untuk mengurutkan pecahan, ikuti langkah-langkah membandingkan pecahan. Selanjutnya, urutkan dari yang terkecil hingga terbesar ataupun sebaliknya. Penggunaan garis bilangan untuk mengurutkan pecahan. Urutan pecahan berikut pada garis bilangan. Nah, ini pecahannya sudah disediakan, yakni pecahan 3/6, 1/6, 4/6. Nah, ini garis bilangannya. Anak-anak perhatikan di sini penyebutnya semuanya sama ya. Nah, karena penyebutnya sama, cukup mudah untuk kita kerjakan. Ibu mau tulis lagi satu garis bilangan yang baru dengan ukuran panjang yang sama ya. Tapi bedanya yang di ujung ibu mau ganti. Nah, angka 1 di sini akan diganti menjadi 6/6. Kenapa 6/6? Karena di sini semua penyebutnya itu adalah 6. Nah, kita bisa menempatkan posisinya pecahan-pecahan ini. Pecahan yang pertama yang 1/6
titik yang kedua, di sini tidak ada soalnya ya. Sebenarnya di sini ada 2/6. Karena tidak ada di soal, kita kosongkan. Titik yang ketiga ini 3/6. Titik yang keempat 4/6. Nah, titik yang ini sebenarnya adalah 5/6. Tapi karena tidak ada soalnya, jadi cukup menulis yang ada pada soalnya saja. Inilah posisi pecahan 3/6, 1/6 pada garis bilangan. Sudah selesai seperti ini ya. Nah, anak-anak, jika di contoh yang pertama, Bu Tita sajikan semua penyebutnya sama, per 6. Sekarang, bagaimana cara kita menempatkan ketika pecahan itu penyebutnya berbeda? Nah, di sini ada pecahan 3/4, 1/2, 2/8. Kita akan menempatkan ke dalam satu garis bilangan. Anak-anak, langkahnya adalah pertama, kita buat satu garis bilangan untuk satu pecahan. Kita ambil pecahan yang pertama, yakni 3/4. Buat garis bilangannya dengan ukuran sama panjang dengan yang ada di soal kita ya. Nah, karena di sini pernya per 4, maka titik di ujung Bu kita ganti dengan 4/4. Datangnya dari mana? Ini satu ini nilainya sama ya dengan 4/4. Karena 4/4, maka garis ini akan kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama 1/4, kemudian 2/4, dan 3/4. Ternyata posisi pecahan 3/4 ada di antara 2/4 dan 3/4. Lanjut, pecahan 1/2. Kita buat garis bilangan juga dengan ukuran yang sama panjang. Di ujungnya kita tulis, ya benar sekali, 2/2. Nah, ini cukup membagi dua garis bilangannya dengan ukuran yang sama panjang. Maka tentu letaknya di tengah-tengah ini ya. Nah, ini adalah posisi 1/2. Ingat ya, bagiannya harus sama panjang. Untuk pecahan 2/8, kita juga buat satu garis bilangan untuk dia sendiri dengan ukuran yang sama panjang. Ujungnya, karena dia per 8, kita ganti dengan 8/8. Kita bagi menjadi berapa bagian, nak? Ya, 8 bagian. Yuk, kita tulis titiknya, ada 8 ya totalnya ya. Titik pertama, kita tulis 1/8. Titik kedua, 2/8. Titik ketiga, 3/8. 4/8, 5/8, 6/8, dan 7/8. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, bisa kita tempatkan posisi pecahan sesuai dengan soal. Coba anak-anak perhatikan pecahan ibu 2/8. Ini ditarik ke garis bilangan yang ada pada soal. Nah, yang kasih panah. Tulislah dia yang sejajar. Nah, berarti posisi 2/8 ada di garis bilangan yang posisi pertama ya. Selanjutnya posisinya 1/2. Tarik garis ke atas. Nah, di sini titik yang kedua di garis bilangan pada soal isinya adalah 1/2. Nah, otomatis untuk titik yang terakhir yakni pecahan 3/4. Sampai sini anak-anak paham menempatkan pecahan yang berbeda penyebutnya pada garis bilangan yang sama? Ya, semoga paham ya, Nak ya. Nah, jadi soal yang tadi pecahan 3/4, 1/2, dan 2/8 jika ditempatkan dalam satu garis bilangan maka posisinya adalah 2/8 dulu, 1/2, dan 3/4. Paham ya? Dari gambar ini juga bisa kita tarik kesimpulan bahwa pecahan 2/8 nilainya lebih kecil dari pecahan 1/2 dan pecahan 1/2 nilainya juga lebih kecil dari pecahan 3/4. Mengapa demikian? Karena pecahan 2/8 dia terletak paling kiri. Nilainya semakin ke kiri itu semakin kecil. Dan nilainya kalau semakin terletak semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Paham, Nak? Setelah menyimak video, mari kita mendalami materi dengan mempelajari booklet secara berdiskusi. Sudah siap untuk bermain kuis? Silahkan bekerja sama menyelesaikan kuis ini dengan kelompoknya masing-masing.